Seorang keluarga pasien mengeluhkan pelayanan farmasi dari apotik Rumah Sakit Handayani, Kota Bumi, Lampung Utara. Ia adalah Abdullah, pria 65 tahun yang merupakan peserta BPJS. Saat ditemui pada Senin siang di rumahnya, di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Abdullah mengeluhkan saat menebus obat untuk istrinya. Jumlah obat yang diberikan lebih sedikit dari yang tertulis pada resep dokter. Dari yang seharusnya diterima 30 tablet, Abdullah hanya mendapatkan kisaran 15-20 tablet saja dan sisanya diambil di lain waktu. Saat akan mengambil sisa obatnya, farmasi tidak mau memberikan karena harus menggunakan resep asli. Saya ini berobat rutin. Berobat rutin udah bertahun-tahun, keluarlah obat ini 30, satu harinya satu. Nah, nggak tahunya pertama bulan entah bulan berapa itu keluarlah 20. Itu keluar lagi 15 setiap bulannya. Nah, ini keluar lagi 20. Nah, saya tanya sama dokter, kata dokter ini 30. Humas Rumah Sakit Handayani Kota Bumi, Dita Disa Ramadanti, belum mau diwawancarai wartawan terkait keluhan Abdullah. Ia mengatakan harus laporan terlebih dahulu ke pimpinan rumah sakit. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sekitar 600 sertifikat tanah yang dibuat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di BPN Bandar Lampung belum kunjung jadi. Padahal pembuatannya dilakukan sejak awal 2022 lalu. Ini terungkap saat anggota Komisi 2 DPR RI, Endro S. Yaman, datang ke kantor BPN Bandar Lampung. Ia meminta BPN mengklarifikasi masalah itu dan mendesak segera menyelesaikannya. Yang lainnya mungkin itu kan salah komunikasi. Pokmas itu tidak memperoleh data yang benar dari kepesertaan masyarakat yang sudah mendapatkan. Karena apa? Karena sertifikat yang diberikan itu setelah jadi ini tidak ke Pokmas, tapi memang harus ke warga yang mengusulkan. Tidak boleh. Itu harus ke orang yang bersangkutan diwakilkan, tidak boleh. Nah, ini kan update dari Pokmas ini yang tidak nyambung. BPN Bandar Lampung menyebut pemohon sertifikat tanah melalui PTSL 2022 melampaui target. 600 sertifikat belum diterbitkan karena terkendala anggaran di BPN. Selesaikan 500-an lebih lah, sekitar sisanya tinggal 600. 600 ini ada beberapa ratus yang tidak masuk nominatif. Tidak masuk nominatif itu berarti sudah melampaui target. Dan itu nggak bisa diselesaikan karena anggarannya sudah nggak ada. Misalkan satu kelurahan targetnya 50, Pokmas memasukkan 100. Yang 50 nggak terbiayai, nanti kalau diselesaikan malah salah. PTSL merupakan program sertifikat tanah gratis untuk mengurangi kasus sengketa lahan. PTSL berlaku untuk pendaftaran sertifikat tanah pertama kali dan tidak berlaku untuk layanan balik nama pada sertifikat tanah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Partai Hanura jadi parpol yang terakhir mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU Lampung. Partai Hanura mendaftarkan bacaleknya di 1 jam terakhir penutupan pendaftaran bacalek pada Minggu malam lalu. 17 parpol seluruhnya telah mendaftarkan bacalek, namun ada 5 partai yang tidak bisa memenuhi kuota bacalek sebanyak 85 orang. Partai yang bacaleknya sedikit yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Pada pemilu 2024, Partai Garuda Lampung tercatat paling sedikit mendaftarkan caleg, hanya 2 orang saja. Pengurus Partai Garuda mengatakan terkendala memasukkan data bacalek di aplikasi Silon milik KPU. Sehingga mungkin kendala kita memang kesulitan untuk mengakomodir permintaan-permintaan dari caleg-caleg yang mau mencalonkan oleh kabupaten atau provinsi terhadap pusat. Dikarenakan memang kita juga kendalanya kesulitan juga untuk mencari seseorang yang memang mau mencalonkan diri Partai Garuda, karena memang kami mendaftarkan hari ini 10 calon, tapi ada kendala di sistem
sampai detik ini sudah koordinasi dengan pusat. Kita hanya cuma satu dapil yang terisi. Kendala non teknis ya sebenarnya, ada sedikit komunikasi di antara kami dengan pusat yang seyoknya memang datanya sih sudah ada di kita gitu. Cuman kita ngeprintnya nggak sesuai dengan format, hanya kurang satu saja gitu format dari 3. KPU Lampung mengklaim aplikasi Silon yang diterapkan untuk pendaftaran calon perseorangan termasuk Bacalek sejauh ini baik. Minimnya Bacalek yang didaftarkan umumnya karena keterlambatan dan kesalahan parpol memasukkan data. Ini terkait Silon sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita lihat tadi partai-partai ini yang mengajukan bakal calon mengunggah formulir ya, model B, pengajuan parpol, daftar calon, terus tujuan DPP termasuk syarat calon di sini itu kan tidak ada masalah. Tapi mungkin karena di internal partai politik ya keterlambatan misalnya pengunggahan, itu nggak ada masalah. Tetapi tahapan pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek telah resmi ditutup sejak Minggu malam lalu. KPU segera menjalankan tahapan verifikasi data Bacalek. Pengumuman penetapan calon legislatif dilaksanakan pada 19 hingga 23 Agustus mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 91 desa di 21 kecamatan di Lampung Utara akan menggelar pemilihan kepala desa serentak tahun ini. Pemilihan kepala desa dijadwalkan digelar 13 Juli mendatang. Pemilihan kepala desa serentak kini masuk tahapan verifikasi berkas bakal calon yang telah mendaftar pada Maret lalu. Antusiasme pilkades serentak tahun ini tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau PMD Lampung Utara, terdapat 5 desa yang pendaftar calon kadesnya lebih dari 5 orang. Dan calon 2 ada 2 suara. Pada tahapan verifikasi berkas bakal calon kades, Dinas PMD melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengecek keabsahan ijazah pendaftar. Ini supaya kasus dugaan penggunaan ijazah palsu tak terjadi. Verifikasi termasuk legalisirnya ada di Dinas Pendidikan. Keabsahan ijazah itu dia legalisir sekaligus verifikasi di Dinas Pendidikan untuk menghindari hal-hal pemalsuan ijazah. Ya, kita masih lihat praduga tidak bersalah. Kalau ditemukan seperti itu masih katanya laporannya tetap berlanjut. Tatkala sudah ada ketentuan hukum dari pihak yang berwajib seperti kalau di petunkah dia atau di pengadilankah dia, itu baru kita tidak lanjut. Total anggaran pilkades serentak di Lampung Utara sebesar 600 miliar rupiah. Dana itu diperuntukkan untuk pengadaan kotak suara, surat suara, dan undangan pemilih. Jika nantinya diperlukan kotak suara tambahan, maka akan dibiayai dengan anggaran dana desa. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.